Jika ada pun bisa ekor banakin ini bu. Sampai nanti kah? Ekor banakin cukup umurnya kawan. Oh, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh bersama Pondok Domba. Pagi ini kita diskusi dengan Kiai Pondok Domba, Pak Haji Sugi, terkait dengan kisah peternak yang mampu dan mau berkorban dari dia itu berternak domba. Bagaimana kisah dari para peternak yang boleh dikatakan mereka itu sukses dalam arti sukses, dia itu tergerak hatinya untuk berkorban. Mari kita simak dengan Pak Haji Sugi. Beliau adalah Kiai Pondok Domba. Pak Haji, Tija itu kalau dari cerita hidupnya, kalau dimulai dari cerita hidupnya itu dia itu memulai sebelum berternak itu, berternak domba itu apa sebenarnya aktivitasnya? Jadi Bu Tija itu adalah karyawan PTP ya dulu. Kuli Pak ya? Kuli yang gajinya juga di situ kalau saya lihat dari rata-rata pendapatan ya tergolong orang yang bukan cukup ya, artinya pas untuk dimakan, hanya untuk pas keluarga, untuk dimakan, hanya pas untuk dimakan. Dan satu ketika ibunya itu buta. Oh, ibunya Bu Tija itu buta. Tapi butanya kan tidak serta-merta, ada tahapan-tahapan sampai akhirnya buta total. Iya. Jadi Bu Tija masih beraktivitas di gudang. Ketika sudah total tidak bisa kerja, maka ibunya itu dirawat. Sekalian dia pelihara kambing. Dari kambing itu Bu Tija itu yang sebelumnya rumahnya itu hampir roboh sebenarnya. Karena walaupun dia kerja, dia adalah tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga karena suaminya itu kayaknya tidak begitu sungguh-sungguh membangun yang. Maka Bu Tija itu lebih melekat di keluarga. Jadi urusan makan, urusan kelakuan, sehingga saat itu ketika pelihara kambing itu rumahnya hampir roboh. Ya singkat cerita, dia setelah momen itu datang, karena momennya Pondok Domba hanya di bulan Dzulhijjah, bulan kurban ya. Pendeknya paninnya Pondok Domba panen di bulan Dzulhijjah. Jadi yang memulai mengenalkan domba untuk pelihara domba itu sebenarnya siapa Pak? Yang kok itu Pak Haji. Coba aja dibuatkan kandang. Iya, karena satu Pak Haji melihat Tija itu sudah tidak bekerja. Dianggap keluarga, sudah tidak bekerja sebagai kuli di PTP ya. Nah, akhirnya menjadi aktivitas sebagai mata pencarian alternatif lagi ya, untuk penunjang keluarga, mungkin pelihara domba itu Pak Haji. Iya, si samping contohnya kelakuan sekunder ya, bukan primer. Primernya adalah bagaimana dia mendapatkan uang per hari. Atau mendapatkan dia mepat mencari sisa dari orang panen. Ngasak kalau bahasa Madura. Iya, ngasak.
aktivitasnya dia kerjakan seperti itu. Ya, Dan untuk dia menambah itu kan sebenarnya jadi pekerjaan utama sebenarnya, karena harus mendapatkan tiap hari ya, Pak, ya. Iya, tiap hari. Iya, soro oreng. Jadi Buru lah ya, serabutan Pak. Serabutan. Siapa yang menyuruh dia dia kerjakan. Jadi itu pekerjaan pokoknya. Pelihara domba itu Dia sebagai penunjang. penunjang ya. Ibarat kalau orang sini itu tabungan Pak. Tabungan. Nah, ketika momen itu datang, itu yang diharapkan sebenarnya. Oh iya, ketika sudah masuk Idul Kurban, nah bahasan tabungan itu akan dibuka. Ketika mendekati kurban itu, saya beri semangat, ya, Ndin Mbak Enriyah, insya Allah bagiannya lebih dari 4 juta. Hanya berapa ekor itu? Kalau 6 ekor, coba 6 ekor. Itu kan sudah diakad sebelumnya. Iya. Dengan 6 ekor itu, kalau ini modalnya 36 juta aja. Ya, 3.600.000. Iya. Dari setelah akad itu, hari non bandar kalau dijual rata-rata 2 juta kan 12 juta. 12 juta ke orang yang 3.600.000 bagi 2. Insya Allah non ban kepi jadi ya lebih dari 4 juta. Ya, semangat itu mungkin tergambar. Iya, karena kan melihat uang nominal besar di hari yang ditunggu-tunggu di Idul Kurban itu Pak. Jadi karena tabungannya dia ya selama selama pelihara domba ya Pak. Ya, kebangkitan di keluarga itu memang berangkat kayaknya saya melihat dia itu ngubumbi jadi dari pelihara domba itu. Iya, Apa yang dihasilkan Pak? Artinya perubahan ya Pak ya dari hasil dari pelihara domba itu Pak. ya roh mana saya rempah tak rempah akhirnya diperbaiki dengan domba itu. Hasil Setelah itu baru dibangun kebarakis yang sifatnya bukan ya permanen lah ya. Iya. Walaupun itu SS ya sangat sederhana. Iya. Nah, yang kedua, dia asalnya tidak punya listrik, kami pasangi listrik. Tidak punya sepeda motor, kami belikan sepeda motor. Dari hasil domba semua. Hasil domba. Jadi kelengkapan rumah tangga di dalam itu, ya kulkas, ya TV, itu hasil dari domba kepi. Keberkahan sebenarnya Pak ya. Saya menangkapnya Tija itu jadi kuli tahun 93 di PTP itu dengan bentakan sampai 2015 itu sebenarnya tidak ada pergerakan yang signifikan. Artinya tidak terlihat. Hanya dia makan dan hidup aja. Artinya kan hanya untuk bisa dimakan saja sebenarnya Pak ya. Iya, hanya bisa dimakan. Nah, hari ini Tija itu pelihara tanah yang kemarin numpang itu dia beli sekarang. Subhanallah. Jadi ya itu kan artinya kan proses mungkin dari 2015 Pak ya. Proses dari 2015. Dari 2015 sampai mungkin 2020 itu mungkin di setiap tahun itu ada perubahan-perubahan kan Pak ya. Benar. Mungkin dimulai dari rumahnya yang mau roboh bisa tidak roboh, dari yang tidak permanen sekarang bisa permanen, sampai berlistrik sampai yang tanah yang ditempati awalnya numpang sekarang bisa terbeli. Nah, yang fenomenal sekali itu dia bisa berkorban. Yang tidak ada di tempat lain mungkin ya. Dia yang orangnya itu pemahaman keagamaannya sangat terbatas, tapi ngerti kurban. Nah, Pak, jadi kan menarik sebenarnya ya. Keinginan berkurban sebenarnya dia itu apa Pak? Ada dorongan atau tiba-tiba sudah mau berkurban Pak? Ya mungkin satu inspirasi dari kebiasaan orang Pondok Domba sini ya, sudah melekat jadi budaya. Seolah-olah kurban itu mungkin wasilahnya.
Dia melihat dengan kesejahteraan itu, dia berjanji, Kak, putulan bin teloan budun, ben ngala si bini duen, engkau ngala salah kayak gitu. Harap aja, ada ya, mau tak biasa nih, kebaik kurban. Oh, iya, kebaik kurban, silahkan, oke. Oh sebenarnya kalau pembagiannya itu biasanya dia ada ambil Pak Tidak ya? pernah ambil jatah Jantan kambing. ya? Tidak pernah ambil jatah kambing. Oh langsung diuangkan? Diuangkan. Oh gitu. Jadi itu minta yang jantan untuk dikorbankan. Oh jadi emang dipersiapkan Pak, Dipersiapkan memang. ya? Jadi apa? Nawe itunya itu jauh-jauh hari, jauh hari. betul, luar biasa gitu memang. Jadi satu keberkahan pelihara domba, mungkin tergeraknya hatinya untuk berkorban melihat aktivitas pondok domba yang menjualkan peliharaannya itu Pak ya, Iya. pada orang-orang yang mau berkorban itu akhirnya tergerak ya Pak tergerak. ya. Padahal tanda kutip kalau dilihat dari sisi orangnya ya Pak ya, artinya kita bisa memandang mana mungkin mampu berkorban kan begitu Pak ya. Kalau dilihat dari mungkin kondisi finansialnya mungkin Pak ya. Bener. Kan orang banyak kan mungkin yang lebih dari kalau kayak Bu Dija itu kan mau berkorban dengan kondisi finansial seperti itu agaknya sulit mau berkorban mungkin. Mungkin dia akan hanya bisa menjadi penerima daging kurban kan Pak ya. Tapi tahun ini itu kan luar biasa. Dia lebar daging kurban. Lebar daging kurban ya. Untuk orang kaya. Untuk yang punya nilai lebih dari dirinya pendeknya. Iya. Nah ini itu kalau Pak, kambingnya dombanya yang diniatkan kurban itu senilai berapa Pak sebenarnya? Ya ketika itu saya goda memang gitu. Iya. Ja, ambin belia setialah 1,5 juta. Tak eman korban lagi ja. Bentar andi injak Kak kok aku korbannya. Jadi saya tak lebih dari iblisnya mungkin. Datang untuk menggoda keyakinannya untuk merubah niatnya itu berkorban. Ketika sudah nyampe nilai 2 juta, saya goda lagi. Ya non bende pak 7 juta aja eman men kebaik kurban bentak wajib kurban dia enjak Kak kok kurban sampai mendekati hari raya itu hari aja jadi 2,5 non bende mon bisa roah hari jual bana kurban sini gini kan bisa Kak hari nanti tiduran satunya masih ada sisanya setong enjak Kak kok korban. Jadi tekadnya sudah bulat Pak ya. Terakhir itu saya tawar 3 juta 2 juta aja. Haji mana kala 1 juta aku iban kebeli saya ini kini enjak Kak kok korban. Hinalah jadi ya. Itu jadi kan gini Pak ya, saya melihat itu ya jarang kan orang ya punya tekad bulat ya, dia pelihara dipersiapkan dombanya memang dipersiapkan untuk berkorban, dipelihara, digemukkan sampai pada titik dari yang harga Pak Haji itu 1,5 juta sampai puncaknya mendekati itu bisa harga 3 juta. Artinya Bu Dija itu masih kokoh bener, artinya tak tergoda lah gitu kan ya. Iya, tak goyah artinya karena fikirnya satu. Saya harus korban dengan keyakinan saya. Mau orang pondok domba mungkin hidup. Luar biasa kan. Jadi kan memang kesuksesan seseorang itu bukan dinilai dari seberapa banyak harta akhirnya Pak. Ya, tapi bagaimana seberapa banyak dia itu bisa berbagi dengan berbagi mungkin kalau dari momen kurban itu bagaimana dia tergerak untuk berkorban. Mungkin jadi contoh dari Bu Dija ini menjadi inspirasi buat orang saya kira Pak. Artinya orang berkorban itu bukan karena dia itu mampu atau tidak,
mau atau tidak berarti kan begitu. Nah, contoh ini sudah ada keinginan, tekad sudah bulat, memang diniatkan mau berkorban, walaupun oleh Pak Haji itu digoda ya tanda kutip itu dengan nilai nominal yang sudah untuk ukuran peternak itu kan sangat tinggi Pak Haji. Fantastis sudah dengan nilai 3 juta itu tak tergoda akhirnya kan ya. Akhirnya tetap bisa berkorban. Tetap berpikiran akan berkorban yang terbaik. Terbaik. Iya. Makanya inilah ketika saya diskusi dengan saudara-saudara saya itu satu yang menarik. Engkau tero akurban. Keng kok tadi bese udah ada masa korban pun tadi bese mau yang korban apa pertama yang di bese mana di bese deki ke belimbi kalau korban kekayaan sebagai pembanding orang untuk berkorban, maka Bu Tija itu di sini di lingkungan ini paling miskin. Ya Allah. Di antara deretan berapa rumah ada 10 itu dia paling miskin. Tapi kebanyakan di sini tidak ada yang kurban. Kalau Vivin, Divo kurban, sawah aja. Karena penghasilannya tiap tahun itu sudah kalau 60 80 terlampaui per tahun. Burus, hati orang punya kecakapan, endi sabe. Tapi Tija seorang peternak ketika buruh serabutan ketika sudah dia mengatakan akan berkurban dan ada kesungguhan, jalannya diberi kemudahan. Artinya ya mungkin dimulai dari persiapan dombanya, akhirnya betul-betul dombanya betul-betul besar dan gemuk Pak ya. Mungkin itu juga jalan Pak ya. Bukan hanya gemuk ya. Di antara itu dia hanya pelihara 3 asetnya di situ. 3 ekor. Sebagai hadiah itu 3 ekor saya kasih 2.200.000. Kalau secara karena 2 betina 1 jantan. Dengan ukuran kalau 2.200.000 kali 2 berarti 4.400.000. Tak mungkin untuk kesana karena mbinki tak raja. Jadi mereka itu apa namanya keberkahan. Keberkahan di dalam berusaha itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Akhirnya Allah memberikan jalan yang ketika itu berharap paling jadi baju 500 kok. Tahun ada pun bisa korban akin nggak Bu? Sampai nanti kan? Korban akin cukup umurnya kawan? Bolo gitu. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita petik dari Bu Tija itu adalah kekokohan dia untuk berkorban. Yang kedua kemauan, karena berkorban itu bukan masalah mampu dan tidak mampu, tapi masalah mau dan atau tidak mau. Jadi contoh, semoga Bu Tija ini menjadi inspirasi buat semua ya, bahwa berkorban itu mudah, tinggal bagaimana kita mau. Dan insya Allah Pondok Domba bisa memberikan solusi bagi teman-teman yang mau berkorban. Salah satunya dengan tabungan kurban. Oke, kita insya Allah tahun 1442 Hijriah tahun depan kita akan persiapkan tabungan kurban bagi para pekurban yang ingin mempersiapkan kurbannya mulai hari ini. Monggo kita bisa hubungi
nomor tim Pondok Lembah, kita bisa datang, kita bisa jemput uang kurbannya, tabungan kurbannya. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Oke, sementara itu dulu diskusi kita untuk peternak penginspirasi.